Leo Tolstoy, seorang sastrawan asal Rusia, dia pernah bilang, banyak orang berpikir untuk mengubah dunia, tapi sedikit yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Hai, gue Arif Rizky, mahasiswa kelas karyawan. Dan ya, sebagai mahasiswa kelas karyawan, tentu saja kelas gue ini isinya orang-orang praktisi. Dengarannya keren kan? Dimana kelas diisi oleh orang-orang yang berpengalaman. Tapi di balik itu semua, ada hal yang perlu kita perhatikan. Buat sebagian orang di kelas karyawan ini, kuliah udah bukan lagi soal menambah ilmu atau meningkatkan kompetensi diri, tapi hanya untuk mendapatkan ijazah. Tujuannya apa ya? Tujuannya macam-macam. Ada yang mau naik jabatan, ada yang mengincar posisi tertentu, dan bahkan ada yang hanya untuk membranding dirinya sendiri. Efeknya, belajar pun seperti kejar setoran. Tugas dikerjakan seadanya, diskusi yang minim, dan bahkan ujian terkesan seperti formalitas. Kalau kata Pak Ferry Irwandi nih, permasalahan tuh pasti ada dua. Kalau nggak orangnya, ya sistemnya. Orangnya itu tadi yang punya tujuannya masing-masing, dan yang kedua ini sistemnya, di mana kampus seakan-akan seperti terbawa arus. Asalkan syarat lulusannya terpenuhi, ya oke, fine, bisa lulus. Dan esensi dari pendidikannya itu sendiri terasa agak berkurang. Gua nggak sekedar mengamati ini dari luar, ya karena gua ada kan di dalamnya. Dan posisi gua ini sedikit unik nih, karena selain gua sebagai mahasiswa, gua juga bekerja sebagai seorang umbis. Mas Ferry Irwandi pasti tahu dong umbis itu apa. Nah, hal ini yang membawa gua untuk kekerasan kedua, yaitu anak PNS sulit dapat beasiswa. Banyak yang mikir anak PNS itu pasti mampu bayar kuliah, karena ya logikanya sederhana. Seorang PNS itu punya gaji tetap, punya tunjangan ini itu, dan juga jaminan pensiun. Tapi kalau kita mau lihat kondisi realnya, ayo kita buka-bukaan. Nah, bayangin aja nih, lu seorang PNS golongan 3. Oke, let's say gaji lu dengan tunjangan beras dan ini itu ada di angka 3,5 juta. Lalu lu bekerja di perintah daerah, APBD-nya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ya menengah-menengah aja, sosok. Dengan tunjangan kinerja lu sekitar 3,5 juta, maka lu dapat income per bulan 7 juta. Nah, income per bulan 7 juta ini, lu harus bagi sebagai kepala keluarga dengan kebutuhan ini itu, dan juga dengan keperluan anak kuliah. Oke, kuliahnya dia merantau di luar kota, ada biaya kos, biaya semester, uang makan, uang saku, dan lain sebagainya. Dan angka 7 juta ini nggak lagi terlihat besar. Apalagi kalau punya anaknya lebih dari satu. Let's say punya anak 2 sesuai anjuran pemerintah, 2 anak lebih baik. Nah, sekarang masalahnya balik lagi ke sistem nih. Sistem penentuan UKT di kita berdasarkan profesi orang tua dan menjadi asumsi dari ekonomi keuangannya tanpa melihat kondisi keuangan yang real. Maka anak PNS terjebak di antara dua hal, UKT yang tinggi dan beasiswa, let's say beasiswa KIP yang nggak bisa didapetin. Tapi jujur, gua akuin, sebenarnya ada beasiswa prestasi kayak LPDP yang bisa dipakai sama anak PNS, cuman aksesnya itu, keterbukaan informasinya kurang tersosialisasikan dengan baik. Nah, di situ lo kurang nyampe, friend. Perguruan tinggi seharusnya menjadi sarana untuk kita dapat mengembangkan kompetensi diri dan menambah kualitas diri, bukan hanya sekedar syarat administrasi. Prosesnya harus adil dengan mempertimbangkan kondisi real, bukan hanya berdasarkan sebuah profesi ataupun asumsi ekonomi. Kalau tidak, kita hanya terus-terusan akan membuat banyak gelar dan minim kompetensi. Dan at the end of the day, sebagai mahasiswa kita akan menjadi pemimpin di masa depan. Apabila dasar kita berdasarkan pada administrasi dan asumsi, maka output kebijakan kita tidak akan jauh dari administrasi dan asumsi tanpa menyentuh substansi dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selamat berpikir, terima kasih, dan salam masyarakat baru.